Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran kewirausahaan kelas 12. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai indikator keberhasilan produksi massal. Pengertian dari indikator keberhasilan produksi massal yaitu kita lihat dulu indikator itu sebagai tolak ukur. Maka pengertian indikator keberhasilan produksi massal yaitu tolak ukur keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, di sini kita akan melihat tolak ukur atau indikator apa saja yang menjadi keberhasilan pada produksi massal. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai guna suatu barang hasil produksi massal. Keberhasilan manajemen produksi. Dari keberhasilan manajemen produksi ini dapat kita lihat indikatornya apa saja. Yang pertama, produktivitas, kapasitas produksi, kecepatan pengiriman produk, kualitas produk, dan fleksibilitas produk. Di mana untuk produktivitas ini lama-kelamaan kalau untuk produksi massal dia akan semakin banyak menerima pesanan-pesanan sehingga produksi yang dilakukan dia akan semakin banyak. Kapasitas produksi atau jumlah produksi ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi massal. Misalnya dulu sebuah tempat produksi hanya bisa menghasilkan 100 pieces per hari. Nah, melalui kegiatan produksi massal ini mungkin kapasitas produksinya bisa ditingkatkan menjadi sehari 500 pieces produk seperti itu. Kecepatan pengiriman produk ini juga mempengaruhi keberhasilan manajemen produksi, di mana kalau produk-produk yang dihasilkan itu bisa sesegera mungkin disampaikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka keberhasilan tahapan produksi massal ini dinyatakan berhasil. Kemudian kualitas produk yang dihasilkan itu juga tidak yang biasa saja atau tidak yang jelek, tetapi kualitas produksi ini sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian indikator yang terakhir dari keberhasilan manajemen produksi yaitu fleksibilitas produksi, di mana fleksibilitas produksi ini sebuah tempat produksi bukan hanya menghasilkan satu buah produk saja, tetapi mungkin bisa menghasilkan 2 atau 3 produk dalam jumlah yang besar berdasarkan perencanaan di awal. Indikator yang kedua yaitu ukuran kinerja sistem produksi, di mana ukuran kinerja sistem produksi ini terdiri dari biaya produksi, kualitas produksi, dan tingkat pelayanan. Untuk biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi, di mana biaya produksi ini bisa berupa pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, terus biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan produksi seperti itu. Kualitas produksi ini sudah direncanakan dari awal sesuai dengan perencanaan di awal. Kualitas produksi seperti apa yang akan dihasilkan, kualitas produk seperti apa yang mau dihasilkan. Kemudian tingkat pelayanan. Nah, tingkat pelayanan ini juga sangat mempengaruhi kinerja sistem produksi massal, di mana kalau kita memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang bagus kepada konsumen, maka konsumen itu akan merasa nyaman, merasa aman, dan merasa kebutuhan mereka terpenuhi dengan adanya produk dan pelayanan seperti itu. Indikator yang ketiga yaitu ukuran kinerja sistem produksi. Ukuran kinerja sistem produksi ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dan pemanfaatan mesin serta peralatan produksi. Nah, kinerja sistem produksi ini mengetahui sebuah mesin produksi itu dapat menghasilkan berapa jumlah produk dalam sekali produksi. Kalau kita akan mengefektifkan mesin yang ada, maka kita harus memaksimalkan kapasitas produksi yang ada dengan menambah ketersediaan bahan baku sehingga mesin-mesin ini terus akan bekerja. Tapi jangan lupa juga untuk mesin itu juga memiliki waktu untuk berproduksi atau waktu untuk bekerja. Jadi mesin-mesin itu juga harus ada yang namanya perbaikan atau maintenance atau perawatan seperti itu agar tetap bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Overall Equipment Effectiveness atau OEE ini merupakan cara untuk mengetahui efektivitas penggunaan dan pemanfaatan mesin, peralatan, dan material produksi. Jika kita akan memproduksi suatu barang, kita biasanya menggunakan sebuah alat atau mesin. Nah, kita bisa menghitung efektivitas dari mesin tersebut untuk menghasilkan sebuah produk. Untuk Overall Equipment Effectiveness atau OEE ini biasanya kemampuan mesin dalam memanfaatkan waktu, misalnya
misalnya mesin tersebut bisa menghasilkan berapa jumlah produk dalam waktu tertentu. Kemudian mesin tersebut memiliki kemampuan menghasilkan jumlah produk yang banyak dengan kualitas yang bagus dengan waktu tertentu. Misalnya kalau dilihat dari gambar yang ada di sekitar sini, ini merupakan beberapa contoh alat untuk membuat kopi. Kalau dilihat dari ini, alat mana yang memiliki OEE yang paling efektif? Coba kalian cermati. Nah, di sini terdapat 3 macam alat, di mana alat tersebut digunakan untuk memproduksi kue atau bahan makanan menjadi produk makanan seperti itu. Kalau misalnya saya minta kalian untuk membuat kue kukus atau misalnya bolu kukus seperti itu, saya minta untuk membuat 200 pieces bolu kukus dalam waktu 3 jam. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, alat mana yang akan kalian gunakan untuk menghasilkan 200 pieces kue kukus dengan waktu atau dengan durasi 3 jam? Kalian akan memilih yang mana? Apakah gambar pertama ini, atau gambar kedua ini, atau gambar ketiga? Nah, mungkin kalau kalian melihat kapasitas jumlah produksi dan waktu yang dibutuhkan untuk produksi, kalian pastinya akan memilih yang nomor 3 ini, di mana alat ini digunakan untuk mengaduk adonan yang bisa kita atur waktunya, bisa kita atur kecepatannya, dan mungkin bisa kita sambi untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan pengukuran OEE. Yang pertama, kita memulai dari pengukuran manual. Misalnya, kita bisa mengukur jumlah produk yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian, kita fokus pada kerugian. Nah, kalau kita menggunakan sebuah alat, mungkin alat tersebut mengalami kerusakan. Nah, kita juga bisa memprediksi ketika alat tersebut rusak, berapa yang bisa kita hasilkan sehingga target-target itu akan tercapai seperti itu. Tetapi kalau alatnya rusak, mungkin kita juga bisa melakukan maintenance sehingga tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Ketiga, menetapkan target tambahan, di mana target tambahan ini berfungsi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang ada pada saat proses produksi, misalnya kerusakan mesin, kekurangan bahan dan sebagainya. Kemudian kita harus memantau segala kendala. Nah, kendala yang terjadi biasanya mesin ini tiba-tiba berhenti untuk produksi, atau mungkin ada cacat produksi, atau ukuran-ukuran yang dihasilkan tidak sesuai dengan pada saat perencanaan. Yang kelima, hati-hati dalam membuat perbandingan. Nah, perbandingan ini kita harus sangat hati-hati, karena kalau terjadi kesalahan dalam perbandingan, mungkin juga akan terjadi hasil produk yang berbeda dari perencanaan seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan indikator keberhasilan produksi massal. Jika kalian kurang paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, kalian bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih untuk pagi hari ini, kalian sudah mau membaca, mendengarkan, dan melihat penjelasan saya. Saya harap kalian dalam kondisi yang baik, tidak kurang satu apapun, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Bagi teman-teman yang merasa dirinya kurang baik, maka saya doakan agar segera lekas membaik dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.